ekonomi hijau dan ekonomi coklat Pemirsa beliau. media warganet Prof, saya ke dimana perkebunan saja daratnya, Prof, Anda 200 berada hektar. dalam Dia punya cuplikan perkebunan video ini, darat dan pakai jual. Koni Udah Rahakundini canggih banget. Bakri Semua pesantren pesisir, memuji-muji gereja di pesisir, kelenteng terkait atau apapun ikut pemikiran-pemikiran Panji Syekh Gumilang. Abdul Salam Cara dia Panji Gumilang pandangannya dalam dia sangat hal juga punya dan jangan mengatasi judgmental. Udah canggih banget. Peternakannya ayamnya udah mati pakai listrik, udah nggak ada Inilah dipotong-potong. orang Ya. Panji Gumilang ini menurut saya, saya akan nasihati. Kayaknya Prof mesti mengundang beliau. Pemikiran ekonomi biru beliau dan ekonomi hijau dan ekonomi coklat beliau. Prof, saya ke perkebunan daratnya, Prof, 200 hektar. Perkebunan daratnya. Dia punya perkebunan darat dan pakai jualan. Udah canggih banget. Bakri, seorang dosen yang juga Peternakannya ayamnya udah mati pakai listrik, udah nggak ada dipotong-potong. Ya. Jadi it's very keren lah gitu nah. Undang. Jadi coba amati bagaimana semua pesantren pesisir, gereja di pesisir, kelenteng atau apapun ikut Panji Gumilang. Cara dia pandangannya dia sangat toleran, sangat toleran. Yang dibutuhkan Indonesia kan itu, bukan saling menghujat dan menyalahkan. Dan ini juga Prof akan membantu orang melihat dari beragam sisi. Jadi bukan mempersekusi sebuah orang kan nggak ada yang sempurna. Even Nabi juga ada salahnya kok. Betul nggak kalau kita mau jujur? Apalagi manusia biasa. Nah, yang lagi saya arahkan sisi positifnya apa? Kita belajar apa? Bahwa ada sisi negatif, saya juga punya, mungkin sisi negatif Prof juga punya. Dan jangan judgmental, jangan apa-apa kita salahkan, kita adili dan kemudian kita merasa benar. Ya, melahirkan Panji Gumilang baru kok Prof ya. Panji Gumilang ini menurut saya, saya akan nasihati. Kayaknya Prof mesti mengundang beliau. Pemikiran ekonomi biru beliau dan ekonomi hijau dan ekonomi coklat beliau. Prof, saya ke perkebunan daratnya, Prof, 200 hektar. Perkebunan daratnya. Dia punya perkebunan darat dan pakai jualan. Udah canggih banget. Peternakannya ayamnya udah mati pakai listrik, udah nggak ada dipotong-potong. Harusnya presiden bertindak. Melihat pernyataan dari seorang Koni Rahakundini Bakri, saya sangat sangat miris dan sekaligus heran mengapa hanya seorang Koni saja yang berpikiran waras begitu ya. Sedangkan kebanyakan dari pejabat di negeri ini ya, bahkan sekelas Profesor Mahfud MD saja belum bisa berpikir secara objektif ya terhadap Al Zaitun dan sosok Abdul Salam Panji Gumilang. Entah apa yang membuat Profesor Mahfud MD ini tidak objektif ya. Mungkin karena beliau belum pernah atau tidak mau ya sampai hari ini beliau tidak mau untuk berkunjung langsung ke Al Zaitun. Entah apa penyebabnya ya. Padahal seharusnya sebagai orang akademisi ya, Prof Mahfud MD ini juga kan seorang intelektual gitu ya, sama dengan Koni Rahakundini Bakri begitu. Seharusnya begitu beliau berkunjung ke Al Zaitun untuk melihat secara langsung apa yang ada di sana gitu. Sehingga penilaiannya itu objektif begitu. Dan yang terpenting adalah sebenarnya dalam kasus Abdul Salam Panji Gumilang ini sebenarnya yang mendorong Bareskrim untuk melakukan penyelidikan ya terhadap indikasi TPPU itu kan arahan dari Profesor Mahfud MD. Dan sampai detik ini tidak ditemukan unsurnya gitu. Seharusnya Mahfud MD juga bertanggung jawab. Tidak hanya melempar bola kemudian pergi begitu saja. Seharusnya Mahfud MD juga mengkawal kasus ini hingga tuntas. Dalam artian apa?
ketika tidak ditemukan unsur TPPU-nya, seharusnya Mahfud MD juga memberikan arahan selanjutnya kepada Bareskrim Mabes Polri, sehingga Bareskrim bekerja tidak atas dasar tekanan lah, bisa dikatakan seperti itu. Bisa bekerja dengan profesional, proporsional, ya, tidak dibayang-bayangi oleh suatu tekanan dari kekuasaan, begitu. Seperti dalam hal ini adalah masa tahanan Abdus Salam Panji Gumilang yang sebenarnya sudah habis ya. Karena perpanjangan itu kan hanya bisa 1 kali saja gitu. 20 hari pertama ya itu sudah dilewati, kemudian 20 hari kedua. Semestinya masa penahanannya sudah habis ya. Entah bagaimana sampai saat ini Abdus Salam Panji Gumilang masih ditahan. Mungkin Bareskrim Polri mempunyai alasan lain untuk sehingga belum mengeluarkan Abdus Salam Panji Gumilang ya. Karena sesuai dengan press conference yang dilakukan oleh kuasa hukum juga Majelis Ulama Indonesia, 3 laporan polisi yang dilakukan oleh Abdul Ghani, Iksan Tanjung, dan oleh Kurniawan ini sudah dicabut ya teman-teman ya. Yang harapan dari seluruh sivitas Mahat Al-Zaitun adalah itu menjadi pertimbangan bagi Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara restoratif justice atau dengan SP3 ya. Karena hanya ada 2 opsinya, restoratif justice atau SP3. Namun hingga saat ini belum ada respon dari Mabes Polri terkait permohonan SP3 ataupun restoratif justice. Atau memang mungkin justru kuasa hukum Abdus Salam Panji Gumilang tidak mengajukan restoratif justice ya, atau juga tidak mengajukan yang namanya SP3. Nah, ini juga saya belum mendapatkan informasi tersebut ya terkait langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum Abdus Salam Panji Gumilang. Karena dalam jumpa persnya ya mereka hanya mengatakan bahwa 3 laporan polisi sudah dicabut dan berharap Kapolri dan penyidik mempertimbangkan dicabutnya laporan itu untuk membebaskan Abdus Salam Panji Gumilang. Namun sebetulnya ada langkah hukum yang bisa diambil oleh kuasa hukum, yaitu permohonan restoratif justice dan juga permohonan untuk dilakukan SP3 atau pemberhentian ya, terhadap penyidikan Abdus Salam Panji Gumilang terkait tentu saja tuduhan penodaan agama. Apapun itu ya tetap kewenangan penuh berada pada penyidik Bareskrim Mabes Polri ya. Kita percayakan kepada para penegak hukum kita untuk memproses kasus ini secara profesional dan proporsional. Walaupun sebagai publik atau sebagai masyarakat boleh kita memberikan usulan atau kritik ataupun pandangan ya terkait
kedudukan hukum Abdus Salam Panji Gumilang. Ya, saya sebagai jurnalis tentu saja melihat bahwa tidak ada salahnya Mabes Polri dalam hal ini menegakkan hukum itu dengan cara yang humanis, ya. Ya, salah satu langkah penegakan hukum yang humanis adalah dengan restoratif justice, ya. Alasan dilakukannya restoratif justice tentu saja karena para pelapor sudah mencabut laporannya. Itu alasannya. Dan itu juga diatur di dalam peraturan Kejaksaan Agung dan ada juga di dalam peraturan Kapolri, ya. Dan restoratif justice adalah penyelesaian permasalahan hukum yang murah dan cepat, ya. Tentu saja dalam hal ini harus ada penjamin, ya. Harus ada penjamin yang menjamin bahwa Abdus Salam Panji Gumilang ya tidak melarikan diri dan sebagainya. Tapi saya yakin lah, ya, orang sekelas Abdus Salam Panji Gumilang tidak akan melarikan diri. Ya bisa saja dibuat status tahanan kota, ya. Bisa kok seperti itu. Mengingat usia beliau yang sudah 78 tahun, ya. Bukan usia yang masih muda, ya. Beliau harus berada di ruang tahanan yang mungkin saja beliau tidak pernah kena sinar matahari, ya. Kasihan sekali, ya. Di usianya yang ke-78 tahun, seorang tokoh pendidikan, seorang yang sudah meluluskan 20.000 lebih santri, ya, santriwan dan santriwati. Ya tentu saja itu adalah sebuah aset bagi negara dan bangsa ini, ya. Karena santriwan dan santriwati yang diluluskan dari Al-Zaitun adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang hari ini sudah berada di menyebar di seluruh Indonesia dan juga dunia, ya. Tentu saja mereka akan memberikan kontribusi yang baik kepada bangsa dan negara ini, ya. Itulah sebetulnya sosok Abdus Salam Panji Gumilang yang sebetulnya perlu diberikan sebuah perhatian, ya, mengingat usia yang sudah masuk di 77 tahun, ya, bentar lagi 78 tahun. Ya, tidak ada salah, kan? Tidak ada salahnya memperhatikan hak-hak beliau sebagai orang yang sudah tua, ya. Kemudian beliau juga adalah tokoh pesantren yang kesalahannya juga belum tentu bersalah, ya. Belum tentu bersalah. Karena apa yang dilakukannya adalah sebuah penyampaian pendapat di dalam memahami sebuah ajaran agama. Bukan sebuah tindak kejahatan seperti terorisme ataupun narkoba ataupun makar, ya. Beliau adalah nasionalis sejati. Beliau adalah orang yang sangat cinta terhadap bangsa dan negaranya, ya. Bahkan beliau rela ditahan oleh Mabes Polri dengan tidak pernah terucap satu kata pun dari mulutnya untuk menyeru kepada pengikutnya melakukan demo kah, melakukan apalagi tindakan anarkis, ya. Tidak pernah ada, ya. Itulah negara ini harus melihat, ya. Negara ini harus melihat bagaimana ketulusan seorang Abdus Salam Panji Gumilang di dalam membangun atau memberikan kontribusi terbaik untuk negara Indonesia ini, ya. Beliau tidak pernah berpikir untuk menghancurkan negara ini. Beliau tidak pernah berpikir untuk merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Yang selalu ada di dalam pikirannya adalah bagaimana Indonesia ini menjadi rumah besar bagi seluruh umat beragama. Bagaimana Indonesia ini menjadi rumah besar
bagi seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin ya, dan hal ini sudah ditulis oleh seorang penulis terkenal, yaitu Dr. Andes Christian Robin Simanullah dalam sebuah judul buku bernama Al-Zaitun Sumber Inspirasi ya. Jadi kalau ingin tahu apa yang ada di dalam pikiran seorang Abdul Salam Panji Gumilang, sebetulnya mudah saja. Buka saja website kami ya, tokohindonesia.com. Di situ akan secara gamblang, secara luas ya, menggambarkan apa Al-Zaitun dan siapa Abdul Salam Panji Gumilang ya. Jadi stop kepada Leni Siregar ya, yang selalu membuat opini bohong ya. Dia sedang menebarkan sebuah kebohongan atau yang disebut dengan simulakra ya. Simulakra adalah sebuah informasi yang di luar nalar ya, tidak realistis dan mungkin tidak dan bahkan tidak pernah terjadi ya. Jadi jangan menghabiskan waktu ya, negara ini jangan menghabiskan waktu untuk mendengarkan orang seperti Leni Siregar ya, yang berteriak-teriak ya, NII, KW9 lah dan sebagainya. Informasi itu bisa dipercaya itu apabila orang tersebut memang memiliki kompetensi memberikan informasi ya. Kurang apa informasi yang diberikan oleh Hendro Priyono. Beliau adalah mantan, beliau adalah seorang kepala Badan Intelijen Negara ya. Dari sejak Al-Zaitun berdiri ya, Hendro Priyono sudah tahu siapa sosok Abdul Salam Panji Gumilang, dan itu sudah dijelaskan semuanya bahwa tuduhan si Leni Siregar itu salah besar ya, sama sekali itu adalah mengada-ada. Ini kepala BIN yang bicara. Kok bangsa ini lebih percaya kepada Leni Siregar daripada ucapannya Hendro Priyono, seorang kepala Badan Intelijen Negara ya. Mudah-mudahan bangsa ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sebagai rakyat, sebagai bangsa tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan. Maka kita harus memiliki sikap toleransi ya. Toleransi itu adalah sebenarnya saling mengerti ya, satu sama lain. Harus siap menerima perbedaan. Itu kalau kita mau mempunyai sikap toleransi. Salam toleransi, Indonesia maju, jaya selamanya.